Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD. Pada kesempatan ini, materi akan dibahas yakni alkena yang merupakan hidrokarbon 42.2. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu hidrokarbon 42.1, yakni tentang alkana. Nah, para siswa sekalian, apakah itu alkena? Baik, para siswa sekalian, kita sekarang bahas hidrokarbon yang kedua, yaitu alkena. Ya, apa itu alkena? Ya, alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Jadi, tak jenuh itu ada yang rangkap dua, ada yang rangkap tiga. Nah, ini yang rangkap dua namanya alkena. Rumus umum alkena adalah CnH2n ya, di mana N-nya lebih besar atau sama dengan 2. Jadi N-nya minimal 2 ya, karena harus ada ikatan rangkap antara C dan C. Nah, ini deret homolog alkena. Dimulai dengan N sama dengan 2 ya. Maka rumus molekulnya berarti C2H4 ya. Namanya etena. Jadi kalau alkana mah etana, nah ini etena berarti ana diganti dengan ena ya. Nah, rumus strukturnya CH2, kemudian ada ikatan rangkap 2 terus CH2. Kemudian N yang 3 ya, maka rumus molekulnya C3H6. Nah, namanya propena ya. Kalau alkana mah propana, ini propena ya. Ingat ana diganti dengan ena. Rumus strukturnya ya CH2 strip 2 ya di sana, kemudian CH, kemudian strip CH3. Jadi ini yang tengah itu CH karena CH harus tangannya 4 ya, ke kiri 2, ke kanan 1. Nah, satunya dengan H. Kemudian N4, maka rumus molekulnya C4H8. Nah, namanya butena. Nah, rumus strukturnya ya CH2, kemudian ikatan rangkap 2, kemudian CH ya, strip CH2, strip CH3. Kemudian N-nya 5 ya, maka rumus molekulnya C5H10 ya, namanya pentena. Ya, rumus strukturnya lihat berarti ya CH2, ikatan rangkap 2, kemudian CH, selanjutnya CH2, CH2 dan CH3. Jadi ini hanya satu contoh untuk rumus struktur ya, mulai butena. Jadi ikatan rangkap 2-nya untuk butena dan selanjutnya ke bawah itu bisa di ujung, bisa di tengah atau di mana saja. Tapi nanti beda juga namanya ya. Nah, sekarang misalnya N-nya 6, maka rumus molekulnya C6H12. Nah, namanya heksena. Nah, rumus strukturnya misalnya ini ya, CH2, kemudian ikatan rangkap 2 ya, kemudian CH, strip CH2, 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 CH3 ya. Jadi C-nya ada 6 dan ingat semua HC tangannya 4. Sekarang kita bahas tata nama alkena ya. Kita mulai dengan alkena rantai lurus. Aturan penamaannya, atom karbon beri nomor. Dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Kemudian namanya nomor ikatan rangkap, kemudian nama alkena. Nah, nomor ikatan rangkap ini yang dipakai yang kecil ya. Kemudian nama alkenanya tentunya sesuai dengan jumlah C-nya. Baik, ini contohnya ya. Ini alkena rantai lurus ya. Nah, tahap pertama kita beri nomor dulu ya. Ini nomor harus dari kiri ya. Dari kiri jadi nomor 1, 2, 3 dan 4. Jadi ikatan rangkap ada di nomor 1 dan nomor 2. Kemudian jumlah C-nya 4. Ya, maka namanya adalah 1 butena ya. Jadi nomornya ambil nomor kecil, kemudian C-nya 4 adalah butena. Sekarang bagaimana kalau rantai alkenanya bercabang? Nah, ini aturannya ya. Yang A,
Tentukan rantai utama, yaitu rantai terpanjang ya, C-nya terbanyak dan memiliki ikatan rangkap. Jadi ada dua syaratnya ya, bukan cuma terpanjang, tapi ada juga ikatan rangkapnya. Kemudian tahap kedua, rantai utama beri nomor. Nah, dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, kalau di alkana mah ya terdekat dengan cabang ya, kalau di alkena mah terdekat dengan ikatan rangkap dua. Kemudian tahap ketiga, tentukan nama cabang ya. Nama cabang adalah alkil ya. Kemudian yang D, nata atau urutan namanya ya, nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap, seterusnya nama rantai utama atau nama alkena. Tentunya sesuai dengan jumlah C-nya. Nah, kemudian jika cabang lebih dari satu dan sejenis ya, maka nama cabang memakai awalan ya. Awalannya itu kalau dua di, kalau tiga tri, kalau empat tetra. Jadi misalnya ada metil dua buah maka dimetil. Ada etil dua buah berarti dietil. Nah, kemudian aturan selanjutnya yang F, ya jika cabang lebih dari satu dan tidak sejenis, ya misalnya ada etil, ada metil, ya, maka urutan penyebutannya disesuaikan dengan abjad dari awalan nama cabang tersebut, ya. Misalnya kalau metil berarti awalannya M, kalau etil berarti E, maka disebutnya etil dulu, ya, karena dari abjad E dulu ketimbang N, M, ya. Ya itulah. Jadi ini aturannya sama dengan aturan di alkana, ya. Mari kita perhatikan contoh berikut ya. Ini adalah alkena rantai bercabang ya. Langkah pertama, tentukan dulu rantai utama ya. Syaratnya adalah C-nya terbanyak dan punya ikatan rangkap. Nah, jadi yang memenuhi syarat adalah yang lurus ya, dari kiri ke kanan yang lurus, bukan dari bawah ke kanan. Ya, walaupun dari bawah ke kanan itu C-nya ada 6, tapi tidak punya ikatan rangkap ya. Kemudian inilah yang berwarna biru, inilah rantai utama. Kemudian tahap 2, nah, beri nomor ya. Nomornya terdekat dengan rantai dengan ikatan rangkap ya. Jadi nomor satu harus dari kiri ya. 2, 3, 4, dan 5. Jadi ikatan rangkap ada di C nomor satu dan nomor 2. Kemudian langkah ketiga, tentukan nama cabang ya. Nama cabang adalah etil terikat pada C nomor 2. Nah, maka namanya urutannya ya, berarti nomor cabang berarti nomor 2 ya, kemudian nama cabang etil, kemudian nomor ikatan rangkap ya, satu, kemudian rantai utama C-nya ada 5 pentena. Ya, jadi namanya adalah 2 etil 1 pentena. Ya, sekarang kita perhatikan lagi contoh berikut ya. Ini adalah alkena rantai bercabang, kemudian cabangnya lebih dari satu dan sejenis ya. Jadi tahap pertama kita tentukan dulu rantai utama ya. Syaratnya memiliki ikatan rangkap dan C-nya terpanjang. Nah, inilah rantai utamanya ya. C-nya yang berwarna merah itu rantai utama. Nah, kemudian tahap 2. Ya, rantai utama beri nomor ya. Nomornya terdekat dengan ikatan rangkap ya, bukan terdekat dengan cabang ya. Kalau alkana terdekat dengan cabang. Nah, sekarang alkena terdekat dengan ikatan rangkap. Jadi nomor satunya dari kanan ya, nomor satu dari kanan. Oke. Selanjutnya tentukan cabang dan namanya ya. Nah, cabangnya adalah di nomor 3 dan nomor 4 ya, masing-masing ada metil. Jadi cabangnya lebih dari satu dan sejenis. Ya. Kemudian namanya, ya urutan namanya karena ini cabangnya sejenis maka disatukan ya. Jadi 3,4 ya, ini nomor cabangnya ya. Kemudian nama cabangnya ya, nama cabangnya karena jenis ini ada 2 jadi memakai awalan di ya, berarti dimetil ya. Seterusnya adalah nomor ikatan rangkap ya, ini nomor satu dan 2 ya, yang dipakai nomor kecil. Berarti nomor ikatan rangkapnya satu. Kemudian nama rantai utama. Nah, nama utama C-nya 5, berarti pentena. Ya, jadi namanya adalah 3,4 dimetil 1 pentena. Ya, para siswa sekalian, sekarang kita lihat lagi contoh berikut ya.
Coba perhatikan ya, ini apa bedanya? Iya, ini adalah alkena bercabang ya, cabangnya lebih dari satu, kemudian tidak sejenis ya. Nah, langkah pertama kita tentukan rantai utama. Nah, dari mana rantai utamanya? Lihat. Ya, yang memenuhi syarat adalah yang lurus ya. Nah, inilah yang C yang berwarna putih adalah rantai utama. Jadi rantai utama bukan ke bawah ya, walaupun C-nya banyak ke bawah dari kiri ya, tapi itu tidak punya ikatan rangkap. Jadi harus harus lurus ya dari kanan ke kiri, lurus. Nah, kemudian langkah berikutnya pada rantai utama beri nomor. Ya, beri nomor. Ingat ini alkena terdekat dengan ikatan rangkap nomornya ya. Jadi harus dari kanan nomor satunya ya. Nah, selanjutnya adalah nama cabang ya. Nah, cabangnya adalah di nomor 2 ada etil ya Kak. Kemudian di nomor 4 tuh ada metil ya. Jadi cabangnya tidak sejenis. Nah, maka urutan namanya, pertama nomor dulu ya, ini karena tidak sejenis, jadi diurutkan sesuai abjad dari awalan nama cabang tersebut. Jadi etil dulu ya ditulisnya ya, etil pada nomor 2, maka 2 etil, ya. Kemudian baru metil, berarti 4 metil, ya. Kemudian nomor ikatan rangkap ya, 1 dan 2 berarti diambil yang satu, yang kecil ya, berarti 1. Kemudian rantai utamanya ada 5 berarti pentena ya. Jadi namanya adalah 2 etil, 4 metil, 1 pentena. Para siswa sekalian, itulah uraian materi alkena. Semoga memberi manfaat bagi kita semua, wabil khusus untuk saya sendiri. Untuk latihan pemahaman, silahkan kerjakan soal latihan. Link soal ada di kolom komentar video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.